kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersatu teduh, siapkan dirimu, dan mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Engkau yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang selalu kami alami hari demi hari. Sampai hari ini rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Dan ini yang membuat hati kami semakin melekat kepadamu. Sebelum kami masuki hari ini dengan seluruh tanggung jawab kami datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Engkau dan kami membutuhkan Tuhan dan firman Tuhan. Supaya hari ini kami beroleh segala yang Engkau janjikan, kami meraih janji-Mu, kami meraih berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Tuhan sumber pertolongan sejati kita semua, amin. Karena itu di dalam Yesaya pasal 55 pada ayat yang ke-6 dikatakan begini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Firman Tuhan hari ini menegur saudara dan saya, sekaligus juga mengingatkan kita semua agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Amin. Kesempatan yang ada mari kita gunakan untuk terus-menerus mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang percaya. Terlebih saat ini di mana kita berada dalam situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Ketika jalan yang kita tempuh terbentur tembok yang tebal alias mengalami jalan buntu, sedangkan berbagai upaya telah kita lakukan dan semuanya berujung kepada kegagalan, tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Amin, saudara. Mencari Tuhan berarti menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Lalu dengan penuh kerendahan hati kita mencari wajah-Nya. Mencari Tuhan juga berarti berharap dan mengandalkan Dia saja. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mencari Tuhan, Pak Pendeta? Saudara, karena Tuhan adalah sumber pertolongan sejati. Amin. Sementara segala hal yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan jawaban dan jaminan yang pasti bagi kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan sekali-kali kita menggantungkan harapan pada uang, kekayaan, jabatan, pengalaman, kepintaran, dan kemampuan, sebab semuanya itu adalah sia-sia. Saudara dengar baik, gantungkanlah harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia, Tuhan Yesus, selalu punya jalan ajaib untuk menolong saudara dan saya. Dia tidak pernah kehabisan cara melepaskan kita dari berbagai masalah. Amin. Karena itu di dalam Yesaya pasal 55 pada ayat yang ke-9,
Dikatakan begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, apa yang didapatkan bila bersungguh hati mencari Tuhan? Mungkin itu yang ada dalam pikiranmu. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara bertanya kepada saya, ya kan, apa yang akan kita dapatkan? Dikatakan pada firman Tuhan, dikatakan bahwa kamu yang mencari Allah, ya, biarlah hatimu hidup kembali. Amin. Ini luar biasa, saudara, ya, bahwa kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jangan pernah kita menyanyiakan kesempatan yang ada. Ya, Nabi Amos mengatakan di dalam Amos pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-4 dan juga ayatnya yang ke-6, ya kan? Dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi orang yang mencari Tuhan akan hidup. Saudara, hidup itu dalam Alkitab ada 2 pengertian. Yang pertama, hidup dalam pengertian bios. Apa itu hidup bios? Bios itu adalah hidup yang bergairah, hidup yang bergerak, ya. Hidup yang hidup bios itu hidup yang bergerak, yang penuh gairah, yang penuh semangat. Makanya ada bioskop. Ya. Bioskop kita melihat gambar yang bergerak. Nah, kalau gambar itu bergerak berarti hidup. Kesannya hidup kan? Iya. Kalau gambar tidak bergerak, kesannya nggak hidup. Ya. Maka Alkitab menggambarkan hidup itu selalu 2 dalam pengertian. Ya. Pertama, hidup dalam pengertian bios. Ya, hidup yang bergerak, hidup yang penuh gairah, penuh semangat. Ya. Karena ada hidup yang tidak bergerak. Ada hidup yang tidak lagi memiliki semangat. Ya kan? Orang yang hidup tidak bergerak itu orang yang terkapar di ruang ICU. Ya kan? Orang yang terkapar di ruang ICU, saudara, dia itu tidak boleh dikatakan tidak hidup, dia masih hidup, tapi dia tidak bergerak. Ya kan? Ya, itu namanya hidup tapi koma, ya belum titik. Maka itu kita nggak bisa katakan orang yang ada di dalam yang di ruang ICU itu, yang sekarat itu, kita belum bisa katakan dia sudah meninggal, ya kan? Ya, walaupun nanti kemudian dicabut selangnya, ya selang-selang oksigen, selang-selang makanan dicabut, ya sudah titik, ya kan? Tetapi selama itu masih tertancap dalam tubuhnya, ya masih ada sinyal dia bergerak, berjalan, ya saudara. Walaupun orangnya diam, saudara, ya terdiam kaku, tapi belum dikatakan meninggal, masih dikatakan hidup. Nah, itu hidup yang tidak bergerak, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi gairah. Ya. Nah, saudara, orang yang mencari Tuhan akan hidup dalam pengertian bios. Tapi juga dalam pengertian zoe, hidup yang kekal. Lawan dari kematian yang kekal, lawan dari ketiadaan, lawan dari maut yang kekal. Jadi, saudaraku yang kekasih, kalau dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Hidup dalam 2 pengertian. Hidup dalam pengertian bios, yaitu hidup yang bergerak, hidup yang penuh gairah, penuh semangat, lawan dari ketiadaan pengharapan, ya. Yang kedua, hidup dalam pengertian zoe, hidup yang kekal. Amin. Maka itu, saudaraku yang kekasih, mari kita memiliki semangat,
ya untuk selalu mencari Tuhan. Perjalanan hidup bangsa Israel misalnya, ya saudara, kita lihat harusnya ini menjadi pelajaran penting, pelajaran berharga bagi hidup kita di zaman sekarang ini. Ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada keamanan, ada perlindungan, ada kemenangan, ada ada penyertaan Tuhan, ya kan? Namun saudara, ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka berkompromi dengan dosa, ya, ketika mereka mencari pertolongan kepada ilah lain, ya kan? Kekalahan demi kekalahan harus mereka alami. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ya, kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang sejati bagi kita semua. Jangan cari pertolongan yang lain. Jangan cari pertolongan dari manusia. Manusia pasti mengecewakan. Gembala sidang pun bisa mengecewakan saudara. Ya, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan akan selalu menolong engkau. Ya kan? Amin saudara? Ya toh? Tuhan selalu menolong engkau. Dia ada di segala fase kehidupan. Di setiap musim kehidupan kita. Di hari-hari ini, mari kita semakin rajin untuk mencari Tuhan. Makanya saudara, tayangan Sahabat Galilea ini adalah solusi yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk sama-sama kita mendahulukan Tuhan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita. Ya mungkin di Indonesia bagian barat, saudara ya merasa waduh, kepagian Pak Pendeta, sulit bangun pagi. Ya kan? Waktu Indonesia bagian tengah jam 5.30, waduh saudara sudah sibuk lagi. Mau kerja, ya kan? Kalau di waktu Indonesia bagian timur udah jam 6.30, ya mungkin saudara sudah jalan. Nah saudara, tetapi tidak usah khawatir, ya mungkin saudara sudah berjalan menuju kantor di mobil, saudara bisa ambil saat teduh bersama saya, ya kan saudara. Atau mungkin saudara merasa pagi-pagi terlalu sibuk, ya. Tiba di kantor sebelum saudara memulai pekerjaanmu di kantor, ambil saat teduh. Ya kan? Saudara klik linknya langsung, aku rindu Tuhan, aku rindu. Ya, saudara, ya. Terakhirnya doa Bapa kami. Ya, luar biasa. Ya. Saya waktu menggumuli lagu di awal dan lagu di akhir, itu betul-betul Tuhan yang kasih hikmat saudara ya. Aku rindu, ya, di belakangnya doa Bapa kami. Haleluya. Maka itu saudaraku yang kekasih, ya carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan terus mencari Engkau supaya kami hidup. Supaya kehidupan kami akan sungguh-sungguh hidup. Pekerjaan kami hidup, usaha kami hidup. Dan semangat kami akan terus hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati seluruh sahabat Galilea. Dalam tugas kerja hari ini. Mereka mengalami kehidupan dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Artinya ada gairah, ada sukacita, ada pengharapan, ada semangat, ada antusias, ada confidence dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami